Mengenal Allah melalui Asmaul Husna, jalan menuju cinta, takut, dan harap kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kita mengapa banyak manusia merasa jauh dari Allah? Mengapa hati sering gelisah, ibadah terasa berat, dan iman naik turun? Salah satu sebabnya adalah karena kita belum mengenal Allah dengan benar. Para ulama salaf menjelaskan bahwa semakin seseorang mengenal Allah, semakin besar rasa cintanya kepada Allah, semakin kuat rasa takutnya kepadanya, dan semakin besar harapannya kepada rahmatnya. Allah berfirman, "Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang paling indah. Maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Quran Surah Al-A'raf, ayat 180. Bagian 1. Apa itu Asma'ul Husna? Asma'ul Husna adalah nama-nama Allah yang paling indah, yang menunjukkan kesempurnaan sifat-sifatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannata." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafal, memahami, dan mengamalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis Bukhari dan Muslim. Menurut para ulama salaf, makna menghitung bukan sekadar menghafal, tetapi menghafalnya, memahami maknanya, beribadah kepada Allah sesuai kandungannya. Bagian 2. Mengenal Allah sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah berfirman, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Surah Al-Fatihah, ayat 3. Ar-Rahman berarti Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Ar-Rahim berarti Allah memberikan rahmatnya secara khusus kepada orang-orang beriman. Ketika kita memahami nama ini, kita tidak akan berputus asa dari ampunan Allah. Sebesar apapun dosa kita, pintu taubat masih terbuka selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Bagian 3. Mengenal Allah sebagai Al-Ghafur. Allah berfirman, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan." Sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Surah Taha, ayat 82. Al-Ghafur adalah yang maha pengampun. Banyak manusia menganggap dosanya terlalu besar untuk diampuni. Padahal Allah justru mengundang para pendosa agar kembali kepadanya. Mengenal nama Al-Ghafur membuat kita tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Bagian 4. Mengenal Allah sebagai As-Sami dan Al-Bashir. Allah berfirman, "Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi, maha melihat. Surah An-Nisa, ayat 58. Allah mendengar semua ucapan kita. Allah melihat seluruh perbuatan kita, tidak ada bisikan hati yang tersembunyi darinya. Ketika kita memahami dua nama ini, kita akan menjaga lisan, pandangan, dan seluruh amal perbuatan. Kita malu berbuat maksiat meskipun tidak ada manusia yang melihat, karena Allah selalu melihat. Bagian 5. Mengenal Allah sebagai Al-Alim. Allah berfirman, "Wallahu bikulli syai'in alimun." Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Surah Al-Baqarah, ayat 282. Allah mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Allah mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Allah mengetahui kesedihan yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Saat kita memahami nama Al-Alim, hati menjadi tenang, karena kita yakin Allah mengetahui seluruh keadaan kita. Bagian 6. Mengenal Allah sebagai Al-Qawi dan Al-Matin. Allah berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Surah Az-Zariyat, ayat 58. Banyak manusia takut miskin, takut kehilangan pekerjaan, takut masa depan, namun seorang mukmin yang mengenal Allah akan yakin bahwa seluruh rezeki berada di tangannya. Tidak ada yang mampu menghalangi rezeki yang telah Allah tetapkan. Bagian 7. Mengenal Allah sebagai Al-Malik. Allah berfirman, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq." Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya.
Surah Taha ayat 114. Seluruh kerajaan dunia akan binasa, seluruh penguasa akan mati, namun Allah adalah Raja yang tidak pernah mati. Ketika kita memahami nama Al-Malik, kita tidak akan terlalu bergantung kepada manusia, karena segala urusan berada di bawah kekuasaan Allah. Bagian 8. Buah mengenal Asmaul Husna. Jika seseorang benar-benar mengenal Allah melalui nama dan sifatnya, imannya semakin kuat, ibadahnya semakin khusyuk, doanya semakin yakin, hatinya semakin tenang, takut kepada Allah semakin besar, cinta kepada Allah semakin mendalam, tawakalnya semakin sempurna. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang paling mengenal Allah, maka dialah yang paling mencintainya. Saudaraku, kita mengenal artis, kita mengenal tokoh dunia, kita mengenal para pengusaha dan pejabat. Tetapi sudahkah kita mengenal Rabb yang menciptakan kita? Rabb yang memberi kita kehidupan, Rabb yang memberi kita rezeki, Rabb yang akan kita temui di hari kiamat? Maka luangkanlah waktu setiap hari untuk mempelajari Asmaul Husna, karena mengenal Allah adalah ilmu yang paling mulia. Semakin mengenal Allah, semakin mudah hati tunduk kepadanya. Semakin mengenal Allah, semakin ringan kaki melangkah menuju surga. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mengenalnya, mencintainya, bertakwa kepadanya, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhalal jannata. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa mengihsya, menghafal, memahami, mengimani, dan mengamalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis Bukhari. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuna hubbaka. Ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amal yang dapat mengantarkan kami kepada cintamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.